Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang tongkat bersensor untuk tunanetra yang akan kita buat. Di dalam video ini kita akan menjelaskan mulai dari pengertian, tujuan, desain, cara kerja, program, dan lain sebagainya. Jadi simak terus ya videonya. Pada umumnya, manusia memiliki panca indera yang berfungsi untuk merasakan perubahan yang terjadi di lingkungan luar tubuhnya. Salah satu panca indera yang ingin kita bahas adalah mata. Dengan adanya mata, manusia dapat melakukan berbagai macam aktivitas. Tetapi tidak semua manusia diciptakan dengan keadaan mata yang normal. Ada pula yang mengalami gangguan penglihatan sejak lahir. Pada tahun 2012, terdapat data sekitar 3,5 juta penduduk Indonesia mengalami gangguan penglihatan. Jumlah tersebut pasti akan bertambah tiap tahunnya. Maka dari itu, Kaiden Jiwolaksono membuat tongkat untuk pertama kalinya. Ia mengatakan bahwa tongkat adalah alat untuk melakukan orientasi mobilitas atau proses pengenalan medan, jalan, ruang, dan kondisi di sekitar tunanetra. Dengan berjalannya waktu, menurut kami para penyandang tunanetra membutuhkan alat yang lebih canggih lagi dari tongkat biasa. Maka dari situ kami ingin menjelaskan suatu bentuk perkembangan teknologi, yaitu tongkat bersensor. Sensor di sini berfungsi untuk memberikan informasi agar dapat membantu tunanetra, agar para tunanetra bisa lebih peka mendeteksi benda di sekitar dan dapat mengurangi kecelakaan bagi tunanetra, baik di struktur jalan yang susah banyak rintangan ataupun saat menyeberang. Alasan kami ingin memilih ini adalah untuk menimbulkan motivasi agar orang-orang memiliki rasa peduli dan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Dengan alat bantu ini, diharapkan penyandang tunanetra dapat beraktivitas maksimal layaknya orang normal. Selanjutnya akan dibahas pengertian dari tongkat bersensor. Tongkat cerdas adalah tongkat atau alat bantu untuk orientasi mobilitas, dilengkapi sensor yang dapat mendeteksi atau mengenal medan, jalan, dan ruang yang ada di depan tunanetra. Adapun tujuan kami membuat tongkat cerdas, yang pertama, mempermudah aktivitas tunanetra, yang kedua, menciptakan alat bantu tongkat cerdas yang dapat mendeteksi halangan yang ada di depannya, yang ketiga, mendukung program cinta lingkungan, karena menggunakan barang bekas yang tidak terpakai sebagai bahan pembuatan tongkat cerdas. Adapun manfaatnya, yang pertama, membantu kaum tunanetra menjadi lebih berhati-hati karena dapat mendeteksi objek atau benda yang ada di depannya. Yang kedua, sangat praktis digunakan karena dapat dilipat dan dibawa kemana saja. Yang ketiga, mempermudah aktivitas gerak si pengguna. Yang keempat, membantu kaum tunanetra menjadi lebih aman ketika berada di jalan. Selanjutnya, kita akan membahas desain tongkat bersensor. Pertama, ada gagang tongkat. Gagang tongkat bersensor ini dibuat dengan bentuk yang melengkung supaya penggunanya lebih mudah ketika menggunakan tongkat dan juga merasa lebih nyaman. Selain itu, gagang tongkat ini juga dibuat dari bahan gagang payung yang melengkung agar menghemat biaya pembuatan dan juga mudah untuk didapatkan. Selanjutnya ada bahan utama tongkat. Tongkat dibuat dengan ukuran panjang kurang lebih 120 cm menggunakan tongkat sapu berbahan kayu. Kami memilih tongkat sapu karena tongkat sapu itu lebih murah dan mudah untuk didapatkan. Selain itu, pada bagian tengah tongkat akan diberi reflektif stiker supaya terlihat oleh pengendara kendaraan saat malam hari ketika pengguna sedang menyeberang jalan. Pada bagian bawah tongkat, itu akan diberikan karet untuk melindungi tongkat dari benturan dan membuat tongkat lebih nyaman ketika digunakan. Yang terakhir, ada sensor tongkat. Kami menggunakan sensor ultrasonik karena dapat bekerja dengan baik dalam mengatur jarak antara benda dengan sensor. Selain itu, kami juga menggunakan output berupa suara dan getaran supaya lebih dirasakan oleh pengguna. Semua komponen elektronika ini ditempatkan pada sebuah casing anti-air berbahan plat besi tipis agar mengurangi kemungkinan kerusakan bahan-bahan elektronika. Lalu, bagaimanakah cara kerja, kelebihan, dan kekurangan di tongkat bersensor ini? Yuk kita dengerin penjelasan selanjutnya. Secara umum, prinsip kerja tongkat bersensor ini adalah sensor ultrasonik HC-SR04 yang ada di dalam casing dan akan memancarkan gelombang berupa gelombang ultrasonik yang kemudian gelombang tersebut akan mengenai sebuah objek dan akan dipantulkan kembali oleh objek yang kemudian ditangkap oleh sensor ultrasonik itu sendiri. Kemudian sensor akan mengirim sinyal kepada microcontroller Arduino Uno R3 untuk dilakukan proses perhitungan jarak. Microcontroller akan menghitung jarak objek dengan sensor dengan cara menghitung selisih antara waktu pengiriman gelombang dan waktu gelombang pantul diterima. Setelah itu, microcontroller yang telah diprogram akan menentukan apakah objek tersebut masuk ke dalam radius yang diinginkan atau tidak. Tongkat ini diprogram dapat mendeteksi suatu objek hingga jarak 2 meter di depan tongkat.
Jika objek tersebut masuk ke dalam radius yang telah ditentukan, mikrokontroler akan mengirimkan sinyal kepada output buzzer dan vibration motor yang akan menghasilkan suara dan getaran sebagai keluaran dari sinyal yang ditangkap sensor. Namun, apabila berada lebih dari 2 meter, tongkat tidak akan menghasilkan bunyi dan getaran. Kelebihan dari tongkat bersensor ini yang pertama ialah praktis digunakan. Kemudian yang kedua, tunanetra menjadi lebih berhati-hati ketika di jalan. Lalu yang ketiga, tongkat dengan stiker terang apabila terkena cahaya memberitahu pengguna kendaraan agar lebih berhati-hati saat melintas dekat pengguna tongkat. Keempat, tongkat memiliki tali sebagai pengunci tongkat dengan tangan, agar tongkat tidak mudah terlepas dari genggaman tangan. Kelima, tongkat yang bisa menjadi pendek sehingga memudahkan pengguna saat membawanya. Lalu yang terakhir, dapat memberitahu si pengguna jika ada benda yang terdeteksi oleh sensor dengan isyarat getaran dan bunyi. Kekurangan dari tongkat bersensor ini adalah cukup mahal karena menggunakan elektronik. Kemudian, output yang dihasilkan berupa suara buzzer mungkin saja tidak terdengar ketika di keramaian. Ya, selanjutnya akan dijelaskan mengenai pemrograman melalui Arduino. Pertama-tama terdapat define yang berfungsi untuk mendefinisikan trig pin sebagai pin 13 pada Arduino, echo pin sebagai pin 12, motor sebagai pin 7, serta buzzer sebagai pin 6. Kemudian terdapat tipe data long dengan variabel duration dan integer sebagai tipe data dengan variabel distance sama dengan 0. Kemudian terdapat void setup yang berfungsi untuk mengatur trig pin sebagai output atau keluaran, echo pin sebagai input atau masukan, serta motor dan buzzer sebagai output. Kemudian terdapat serial begin 9600 yang berfungsi untuk menampilkan kecepatan monitor. Kemudian terdapat algoritma untuk penentuan jarak objek terhadap sensor dengan variabel distance sama dengan duration dikalikan 0,034 dibagi 2. Ya, kemudian masuk kepada algoritma percabangan. Pada pemrograman kali ini akan dibagi menjadi 4 cabang. Yang pertama, apabila jarak objek terhadap sensor yang telah ditentukan melalui algoritma sebelumnya berjarak antara 150 sampai dengan 200 cm. Yang kedua, apabila jarak objek terhadap sensor antara 100 sampai dengan 150 cm. Apabila jarak objek terhadap sensor 50 sampai dengan 100 cm dan apabila jarak objek terhadap sensor kurang dari 50 cm. Yang membedakan keempat cabang ini adalah delay mati dan delay nyala dari output tongkat bersensor ini. Sebagai contoh, apabila jarak 150 cm sampai dengan 200 cm, maka motor dan buzzer akan menyala dengan delay 700 dan akan mati dengan delay 500. Apabila pada jarak 100 sampai dengan 150, maka motor dan buzzer akan menyala dengan delay 450 dan akan mati dengan delay 300. Dan seterusnya hingga apabila jarak kurang dari 50 cm, maka motor dan buzzer akan menyala dengan delay 10 dan akan mati dengan delay 10 juga. Kesimpulan dari pemrograman percabangan ini adalah semakin dekat jarak objek terhadap sensor, maka delay-nya akan semakin kecil yang mengakibatkan frekuensi bunyi dan frekuensi getaran dari output buzzer dan motor akan semakin tinggi, sehingga apabila pengguna tongkat akan semakin dekat dengan objek, maka pengguna akan lebih dapat merasakan keluaran dari output tongkat bersensor ini. Nah, jadi itulah penjelasan mengenai tongkat bersensor. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Semangat!